Halo guys, hari ini adalah konten pertama dari BEM FEB UAJM, yaitu Ngobrol Santai. Hari ini saya kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa yang bernama Ko Yongmi. Bagaimana kabar Ko Yongmi? Dahsyat luar biasa ya. Sebelum kita lanjut pembicaraan ini, hari ini kami melakukan podcast ini di ruangan terbuka dan mengikuti sesuai protokol kesehatan. Dan tim yang di sini itu tidak melebihi dari 5 orang. Oke? Jadi hari ini Ko Yongmi kabarnya gimana? Ya, baik, Umar. Seperti yang Anda lihat ya. Anda lihat. Anda lihat ya. Tapi hari-hari ini kalau orang menanyakan kabar itu seperti sesuatu yang sangat berharga ya. Ya kayak dulu basa-basi, sekedar basa-basi. Bagaimana kabarmu, Bro? Betul. Ya, sekarang mungkin banyak ya bergejolak ya. Apa yang bergejolak? Dunia ini tentunya. Kira Oke, hari ini saya akan ngobrol sedikit dengan Ko Yongmi, di mana dia bisa mencapai suksesannya di titik itu. Bisa disebut suksesan atau ya tergantung lah ya. Mungkin kesuksesan orang beda-beda lah istilahnya ya. Cuman bagi orang luar kemungkinan itu bisa dilihat sebagai kesuksesan sebenarnya. Ya, mungkin teman-teman kurang tahu apa yang saya maksud hari ini. Ko Yongmi ini salah satu pemuda yang alumni Atmajaya sendiri. Dia sudah sampai di titik yang bisa dibilang orang awam bilang itu sukses dengan mempunyai mobil BMW, pemasukan coba dijelaskan pemasukannya berapa? Itu pemasukannya Digitnya berapa? Bilang. Ya, boleh digit atau spesifik juga enggak apa-apa. Oh gitu. Supaya teman-teman yang di sini dia jadi pengangguran. Oh gitu, enggak apa-apa. Ini sekarang mungkin di awal dulu Komar ya, jadi kan nanti mungkin panjang di belakangnya. Penghasilannya puji Tuhan udah 5 sampai 6 kali lipat dibanding pekerjaan yang dulu lah istilahnya. Wah. Nah, gitu. 5 kali 6 lipat itu berapa digit? 2 digit atau Ya, 3 digit? 2 digit. 2 digit. Dikit lagi 3 digit. Amin. Okay. Komar ya doanya. Jadi sedikit informasi buat teman-teman, Ko Yongmi ini dulu semenjak puji Tuhan kita sudah mungkin 1-2 tahun sudah kenal ya. Di salah satu mungkin 3 tahun lah sudah kenal 3 tahun. Di 3 tahun itu saya kenal Ko Yongmi ini yang selalu naik motor Soul ya. Ya, Mio Soul andalan dia. Ya, betul. Legend. Jadi ketika kita sudah dalam satu acara, Ko Yongmi sudah kayak sudah jarang keluar. Kalau kita ajak keluar, bukan karena dia sombong, tapi karena apa coba alasannya? Karena apa? Hematkah atau memang waktunya dihargai? Ya sebenarnya ada juga sih. Kadang di posisi tertentu, kadang kayak kalau mau bergaul lah ya biasanya, sudahlah pulang saja di rumah atau apa gitu. Itu sih biasanya. Karena kerjaan saya kan banyak di luar, jadi kebanyakan akhirnya kalau keluar terus akhirnya bosan juga sebenarnya Komar. Bukan zamannya. Ya. Kerjanya sudah tua ya? Belum juga pastinya. Masih jiwa muda dan tetap masih muda sebenarnya. Ya, jadi langsung kita masuk saja ke inti pembahasan hari ini. Saya ingin bertanya sedikit dan teman-teman sudah pasti mau tahu. Dari Ko Yongmi mempunyai Mio Soul dan dalam jangka waktu mungkin bisa dibilang 3 tahun ya? 2 tahun? 2 tahun lewat. Ya, 2 tahun lebih dia sudah bisa menghasilkan mobil BMW. Tidak kayak kalian. Janda kalian. Jadi bagaimana Ko Yongmi, bisa lah kita kembali sedikit ke belakang Ko Yongmi bagaimana bisa sampai di titik ini. Mungkin kita bisa langsung, kan ini dari informasi kembali. Ko Yongmi ini kuliahnya teknik sipil di Atmajaya, di angkatan 2013. Tapi setelah dari teknik sipil dia akhirnya jadi pebisnis sekarang. Nah, banyak yang mungkin bilang Ko Yongmi ini salah jurusan. Ya sebenarnya enggak juga. Kalau sebenarnya salah enggak sesuai jurusan memang sebenarnya. Cuman ya yang penting halal ya. Dan yang penting bisa mencapai apa yang kita mau dalam kehidupan kita. Gitu sih. Jadi itu informasinya. Jadi saya ingin bertanya ke Ko Yongmi, setelah lulus dari kuliah, Ko Yongmi ini bagaimana caranya langsung kepikiran untuk bekerja? Yang pertama kan kerjanya setahu saya itu di bank. Ya, sebelum di bank ada sih lagi. Ya. Jadi saya cerita mungkin dari setelah lulus lah atau akhir-akhir yang Oke. mau wisuda waktu itu. Oh boleh. Nah jadi
hampir lulus. Saya minum, boleh minum ya? Oh, Silakan minum, Pak. minum. Lanjut. Nah, jadi ya sebenarnya sebelum lulus kuliah hampir ujian skripsi ya waktu itu Komar, plus mau wisuda, tinggal 2 step itu sebenarnya. Nah cuman kemarin saya kan sebenarnya ya bersyukur karena bisa kuliah sambil kerja kemarin. Jadi biaya kuliah sendiri itu ditanggung sendiri sebenarnya. Ya bersyukurnya karena dikasih kesempatan yang seperti itu dibanding teman-teman saya mungkin ya. Dulu teman-teman saya ada yang masih dibiayai sama orang tuanya ya kan atau saudaranya mungkin. Tapi ya kesempatan saya waktu itu kuliah sambil kerja Komar. Ya. Kuliah sambil kerja kesempatannya waktu itu. Jadi ya bersyukur juga sih sebenarnya enggak apa-apa. Nah, habis itu kuliah sambil kerja kan kumpul duit lah. Kumpul duit ya lumayan lah nominalnya waktu itu. Sudah hampir selesai, sudah mau ujian meja waktu itu tiba-tiba ya mau lunasi ya adalah problematika dalam keluarga lah ya. Nah, jadi mau lunasi waktu itu ada satu utang lah istilahnya. Nah, singkat cerita tabungan saya akhirnya saya kasih ke orang tua. Dengan rela. Ya, betul. Nah, itu sebenarnya karena saya berpikir ya saya masih muda. Plus saya masih kerja waktu itu. Kuliah sambil kerja kan. Jadi masih kerja otomatis ya saya berpikir ya masih bisa lah kumpul duit lagi. Kayak gitu kumpul uang lagi. Nah, singkat cerita uang itu semua tabungan saya kasih ke orang tua untuk bayar utang lah istilahnya kayak gitu. Nah, jadi kita kan 0 tabungan waktu itu. Berarti uang nggak ada sama sekali. Ya, kosong. Karena saya berpikir ya bulan depan kerja lagi dapat lagi kan penghasilan harusnya. Nah, singkat cerita waktu itu gaji saya, nggak apa-apa saya sebutkan ini atau Sangat tidak apa-apa. begitu. Supaya bisa dibandingkan dengan Oh, sekarang. begitu. Boleh Jadi lah. dulu kerja sebagai istilahnya admin toko lah istilahnya. Jadi di keluarga juga. Jadi kurang lebih gaji 2 juta sebulan waktu itu. Nah, jadi itu yang saya kumpul sampai akhirnya mau lulus kuliah, bantu bayar utang keluarga. Akhirnya ya sampai saat titik itu tabungannya 0 Komar. Ya. Nah, karena saya berpikir ya saya masih bisa kerja dapat uang lagi istilahnya. Nah, selang beberapa minggu itu akhirnya ada satu titik juga itu titik terendah saya Komar waktu itu. Jadi saya diizinkan istilahnya tidak bisa bekerja lagi sama seperti dulu. Jadi ada satu problem juga lagi waktu itu yang saya tidak sangka Banyak ya juga. problemnya. Ya betul, itu titik terendah lah. Jadi ada satu problem waktu itu tiba-tiba saya tidak bisa lagi bekerja di sana. Karena apalagi kan perusahaan keluarga juga atau akhirnya ya sudahlah. Nah, di situ kalau mau dibilang saya waktu itu nangis juga karena saya berpikir aduh gimana ya Caranya nangis. Gak apa-apa ya, laki-laki gak apa-apa nangis, yang penting di belakang nangisnya. Buat kalian semua laki-laki yang sok kuat. Gak apa-apa, jadi waktu itu memang betul-betul titik terendah saya karena saya berpikir aduh gimana di akhir-akhir kuliah, akhir-akhir kelulusan sudah mau lulus, udah ada biaya, gila. Nah, akhirnya singkat cerita ya saya berdoa juga lah. Tuhan kasih jawaban selama beberapa minggu kemudian setelah saya berhenti kerja, tidak ada penghasilan, kan pusing ya mau bayar uang ujian meja, mau bayar sudah itu kurang lebih kira 4 juta 5 juta lah kurang lebih. Nah, pada saat itu teman-teman saya ya bersyukur karena mungkin kita anak-anak muda sering banyak kenalan lebih bagus lah ya. Nah, jadi lebih bagus banyak kenalan sebenarnya. Singkat cerita waktu itu mau dipinjamin sebenarnya. Tapi waktu itu saya istilahnya kayak hati itu lagi tidak mau lah sebenarnya. Mau cari jalan sendiri istilahnya. Jiwa anak muda. Ya betul, mau cari jalan sendiri. Nah, singkat cerita, saya kan teknik sipil nih. Dulu suka gambar-gambar di aplikasi kalau bagi-bagi teman-teman yang teknik sipil, AutoCAD atau SketchUp itu biasanya gambar-gambar rumah. Tiba-tiba gambar-gambar rumah post di Instagram, teman saya ajak. Dia tiba-tiba bilang, "Wih, Yongming, kebetulan keluarga saya di bagian istilahnya kontraktor kayak gitu cari pengawas proyek." Nah, singkat cerita saya langsung oke dong, Komar. Oke ya. Saya apa yang bisa jadi uang Betul. halal gas. Oke dong. Nah, jadi waktu itu oke, akhirnya ya sudah. Saya putuskan kerja juga jadi pengawas proyek sambil waktu itu sudah mulai hampir selesai ujian meja dan mau kumpul uang wisuda waktu itu, Komar. Nah, berarti ini waktu yang kerja ambil susun skripsi. Iya, ya kurang lebih kayak gitu. Wah. Kurang lebih kayak gitu. Jadi sedikit
sedikit yang tahu sebenarnya waktu itu. Karena ya itulah ya, itu titik terendah saya. Jadi kadang titik terendah orang tidak mau diumbar-umbarkan lah istilahnya, mau disimpan sendiri supaya terlihat strong ya. Iya, Betul ya. lagi-lagi. Betul. Nah, jadi itulah akhirnya kerja kurang lebih 2 bulan di pengawas proyek. Akhirnya ya tahu juga saya di teknik sipil, tahu juga akhirnya kerja di proyek kayak gimana. Nah, kan rata-rata kalau teknik sipil pasti pikirannya oh mau kerja di proyek atau buka satu perusahaan baru untuk kontraktor gitu. Saya sudah rasa waktu itu kemarin. Ya. Habis itu dulu mungkin ya. Ya, tapi Koyoming kan setelah lulus pasti ada kepikiran lah kan pergaulannya Koyoming ini teknik sipil bisa dibilang Ya, atau betul. di luar dari situ juga banyak. Rata-rata teknik sipil. Jadi kan pasti teman-teman Koyoming ini berpikirnya mau jadi kontraktor. Ya rata-rata lah. Tapi berarti Koyoming pernah kepikiran untuk jadi kontraktor juga. Sebenarnya waktu itu pikir juga mau sampai S2 sebenarnya kemarin. Wah. Tapi ya sudahlah, dikurung ya. Terus yang selanjutnya yang saya mau tanyakan ini lebih ke penasaran sih. Saya penasaran. Kan waktu itu ya saya kembali ke yang awal tadi Koyoming kan bilang soal uangnya dia berikan ke orang tua. Iya. Kalau boleh tahu Koyoming berapa bersaudara? Wah, itu tuh. Nah, saya saudara teman-temannya enggak sedikit juga. Iya. Itu 8 teman. Ya. Saya bersaudara 8. Nah, di sini yang saya mau tanyakan ini, Ya. bagaimana Koyoming kan ya pasti teman-teman juga dan saya pribadi rasa bagaimana kalau ketika kita punya uang, Ya. kalau mau kasih ke orang tua itu kemungkinan besar itu cukup berat. Nah, Mindset apa, pemikiran apa yang pada saat itu Koyoming kasih, bilang pasti udahlah. Kan pasti ada juga yang saya mau ini, ya, anak ya, muda ya. saya mau Betul, betul. motor ini kan banyak lah HP ini, HP itu. Betul. Atau saya mau kumpul modal untuk saya sendiri dan Hmm. mungkin orang tua mungkin dia kasih hanya 5%, 10% dari penghasilannya. Ya. Apa yang Koyoming bisa punya pemikiran meredam ego itu Oke, oke, oke. sebagai anak muda? Mungkin itu di umur berapa ya? Itu berarti 20 mungkin. Di umur 20. Kan 21 lulus ya. Ya. Harusnya 21 lulus ya. Ya 20. Umur 20. Apa yang Waktu itu ya namanya kan sebagai anak ya. Orang tua, kondisi keluarga masing-masing beda-beda lah. Tiap keluarga pasti punya masalahnya sendiri. Kurang lebih seperti itulah. Kita yang ada di dalam rumah itu, di dalam keluarga itu otomatis kita mengerti dong situasinya ini kayak gimana, kondisinya ini kayak gimana. Waktu itu ya oke lah, kayak Komar bilang mungkin ada mungkin beberapa orang-orang muda ya yang kalau di posisi itu mungkin nggak rela, betul nggak? Nah tapi waktu itu juga saya berpikir sih rela atau tidak rela ini kewajiban sebenarnya. Rela atau tidak rela sebenarnya kewajiban. Kenapa? Karena orang tua mau bagaimanapun hari ini otomatis kan dia sudah berusaha sampai hari ini membesarkan kita. Entah itu ada kekurangannya, entah itu ada positifnya atau kelebihannya. Tapi saya tetap istilahnya kita lakukan bagian kita sebagai anak waktu itu. Dan saya melihat situasi dan kondisi keluarga saya waktu itu, istilahnya saya juga tersentuh lah istilahnya. Aduh, kalau saya punya apa ya saya nggak beri. Gitu. Kalau saya punya kan kebanyakan orang ya saya nggak tahu lah di luar sana. Cuman waktu itu saya kalau saya punya ya saya kasih. Ya, kayak gitu. Apalagi kan saya tahu situasi dan kondisi saya waktu itu dan keluarga saya. Kan nggak mungkin ya punya masalah dalam satu keluarga. Kita bisa nih sebenarnya bisa lakukan, bisa kasih keluar permasalahan itu, tapi kita diam. Kita diam atau kita tidak mau tahu lah istilahnya, cuek lah gitu. Saya cuman berpikir waktu itu jangan sampai kan keputusan itu cuma satu kali sebenarnya. Ya. Kalau lewat ya jangan sampai itu bisa jadi penyesalan kita di beberapa tahun kemudian sebenarnya. Gitu sih waktu itu. Jadi ya waktu itu saya berpikir rela atau tidak rela itu kewajiban. Oke, tanya Gitu. pertanyaan dari saya pribadi. Ini bertanya sama Koyoming. Nah, saya kembali ke pertama. Setelah Koyoming selesai dari jadi pengawas proyek, Koyoming selanjutnya ambil pekerjaan apa? Nah, jadi waktu itu sebenarnya orang bekerja kan ada yang sesuai passion, ada yang mungkin ya kalau penghasilan di situ lebih besar, kenapa enggak? Ya ada 2 macam orang sih yang kalau mau cari pekerjaan atau mau mencari uang istilahnya. Ini kan kita bicara uang juga ya pastinya. Kan di dunia ini rata-rata permasalahan itu pasti ada
Uang. disebabkan karena uang juga. Ya kan? Nah, jadi waktu itu saya kerja di proyek, bukannya bilang nggak bagus, bagus juga pastinya. Karena tuh rata-rata juga orang-orang terkaya di dunia kan rata-rata dari kontraktor yang punya misalnya proyek-proyek, ya kan rata-rata kan kayak gitu. Bukannya nggak bagus, tapi waktu itu saya melihat mungkin dengan passionku tuh nggak terlalu serak lah di sana waktu itu. Oh, berarti lebih ke passion. Bukan juga, lebih ke income juga, penghasilan juga Oke. sebenarnya. Lebih ke uang teman-teman. Ya, tetap uang sebenarnya. harus. Nah, tergantung lah lihat orang-orang tersebut tuh lihatnya kayak gimana waktu Ya. itu. Nah, jadi saya nggak tahu juga, akhirnya mungkin juga itu arah dari Tuhan juga lah sebenarnya toh. Karena hari ini kita ada karena pasti sesuai dengan rencana Tuhan juga. Ya. Itu yang saya percaya kemarin. Nah, singkat cerita, saya tanya teman saya. Saya tanya, bro, kalau kira-kira kerjaan di luar sana yang mana penghasilannya bisa lebih besar kira-kira kalau kita kerja. Nah, rata-rata kan orang-orang taunya di bank atau segala macam ya kan. Dan pada umumnya. Ya, yang memang Setelah sarjana, betul kerja istilahnya kayak gitu. tapi sebetulnya tidak menyalahkan teman-teman yang kerja di bank. Betul, betul. Dan tidak istilahnya tidak Tidak menyalahkan mengecilkan juga mereka. dan tidak mengecilkan juga istilahnya kerjaan-kerjaan yang lain kayak Ya. proyek enggak ya. Teman hari ini mungkin ini cuma pendapat saya istilahnya. Ini tidak bilang ini 100% betul. Enggak ya. Ini pendapat saya teman-teman ya. Karena hari ini dipercayakan ya sama BEM ya. Ya. Nah, jadi ini cuma pendapat saya ya teman-teman. Jadi enggak bukan bilang Yongming cara gini akhirnya menjatuhkan atau apa menjelekan enggak ya teman-teman. Enggak. Jadi waktu itu pikiran saya, pendapat saya. Nah, Oke. ya, jadi begitulah, Komar. Jadi bukan mengecilkan atau menjelekkan ya, enggak ya. Ini pendapat saya pribadi. Jika kita tanya teman saya, bro, di mana kira-kira kerjaan yang bisa istilahnya menghasilkan lebih lah, istilahnya waktu itu. Jadi teman saya bilang, coba lamar di bank. Nah, ada salah satu bank, akhirnya saya lamar di bank, puji Tuhan keterima waktu itu. Jadi ya di situ resign dari pengurus proyek, lanjut ke bank. Nah, lanjut ke bank, puji Tuhan selama 1 tahun 1 bulan ya, nggak terlalu lama juga. Puji Tuhan 1 tahun 1 bulan itu saya pencapaian saya 10 besar di Indonesia. Wow, Ya, gitu Komar. besar se Indonesia teman-teman. Thank you. Nah, jadi gitu sih Komar. Singkat cerita, mau dibilang zona nyaman waktu itu kerja di bank, zona nyaman juga. Karena bos juga istilahnya percayakan lah istilahnya. Atau kayak istilahnya saya bisa bilang, ya kayak tangan kanan lah istilahnya kayak gitu. Nah, jadi bersyukurlah waktu itu Tuhan juga berkati sampai situ. Ada mungkin Yang ya. saya mau tanyakan ini, kan buat teman-teman dan saya juga pribadi pasti bertanya-tanya, ketika kita sudah sampai di titik, maksudnya yang Tuhan bawa atau kita punya pekerjaan sampai di titik paling atas, Iya. kenapa Ko Yongming berani ambil resiko keluar dari sektor Oh, dari istilahnya pekerjaan ini? Padahal kan betul. tanda kutip masih ada kemungkinan berhasil dan tidak berhasil. Betul 50-50. sekali. Betul Sudah sekali. depan. Betul. Ini nih bagus pertanyaannya. Nah, jadi betul waktu itu posisi nyaman ya kan, enak juga, penghasilan juga ya ini saya sebut aja ya. Penghasilan itu bisa kurang lebih 8 sampai 10 juta Komar. Tapi sekarang lebih dari itu teman-teman. Ya, jadi waktu dulu itu di bank ya, kalau bagi teman-teman yang akan mau kerja di bank itu penghasilan bisa sampai ya 8 sampai 10 juta lah. Kalau ya fresh graduate itu ya paling mungkin ya 6 juta ya sampai 10 bisa lah istilahnya. Plus bonus lah istilahnya kayak gitu. 8 sampai 10 juta waktu itu. Kalau kalau Komar saya tanya, misalkan kalau punya penghasilan kayak gitu, anak muda baru lulus kuliah, enak nggak kira-kira? Wah, sangat banyak. Enak ya? Iya, banyak. Jadi apalagi sekarang anak muda lifestyle-nya banyak ya. Waduh, itu HP-nya iPhone. ya betul. Nah, akhirnya itulah. Posisi enak waktu itu, tapi kenapa tiba-tiba keluar dari Ya, itu? kenapa seberani itu padahal sedang di sedang di puncak. Puncak ya, betul. Nah, gini, Komar, waktu itu saya diajak satu bisnis ya, istilahnya. Nah, jadi hari ini saya berbisnis ya, teman-teman. Berbisnis, saya diajak satu bisnis dan lewat bisnis itu akhirnya saya berpikir dan memutuskan bahwa gini, kalau kita yang namanya jadi karyawan terus impian boleh nggak tercapai? Boleh juga. Nah, tapi kalau kita buka satu bisnis atau kita berbisnis, kan rata-rata sekarang orang Indonesia anak-anak muda itu
itu lebih mau berbisnis pastinya ya. Sekarang itu apalagi di Jakarta, waduh, itu rata-rata bukan menjelekkan lagi, tapi sudah tidak mau istilahnya kerja sama orang. Ya. Itu rata-rata di situ sekarang Jakarta. Nah, saya percaya dari Jakarta bakal lari ke Makassar nanti ya. pasti. Nah, akhirnya saya berpikir, kalau kerja sama orang, impian saya bisa enggak tercapai? Bisa juga. Bisa juga. Sukses bisa enggak? Bisa juga. Tapi kalau bisnis, bisa enggak sukses? Bisa juga. Yang membedakan adalah kalau hitung-hitung, ya kalau hitung-hitung membedakan adalah yang saya berbisnis itu kan punya saya sendiri. Kalau kerja sama orang, istilahnya ya orang yang punya. Nah, plus waktu untuk capai impiannya, tentu pasti berbisnis perputarannya lebih lebih cepat harusnya dibanding kerja sama orang. Nah, jadi begitulah dan saya bilang waktu itu, Komar itu yang pertama. Yang kedua, saya bilang, saya masih muda. Ya kan? Dan Umur berapa itu? dua dua Dua. ya dua tapi 23 lah waktu itu. Nah, jadi saya bilang waktu itu, kalau kita coba satu peluang yang lain atau coba pekerjaan yang lain atau apapun itu yang kita mau coba, mumpung di masa muda itu ya tidak ada resiko lah istilahnya saya bilang. Kenapa? Ya karena kita belum punya keluarga ya. Rata-rata lah ya. Mungkin ada yang sudah punya keluarga kemarin ya, tapi ya waktu itu saya belum ada. Dan memang sekarang belum ada teman-teman ya. Nah, akhirnya belum punya keluarga, belum punya tanggungan. Gagal pun ya ini tadi Komar bilang ya, ada 50% berhasil, ada 50% gagal. Nah, saya berpikir waktu itu kalau saya gagal kira-kira bahasa Makassarnya domba-domba enggak? Nah, domba-domba juga sebenarnya. Tapi saya waktu itu berpikir Komar, kalau saya resign, saya coba satu bisnis yang baru. Nah, ini saya bisa bilang gini, sebenarnya gagal pun saya masih bisa cari di tempat lain. Dan masih banyak enggak orang yang mau terima? Masih banyak pastinya. Ya, bukan juga. Tapi kita mumpung masih muda, habiskanlah jatah gagalnya. Ya, dibanding kalau kita tua. Oh ya. Editor, taruh quotes-nya nih. Ya, jadi dibanding kalau kita sudah berusia ya, sudah tua, akhirnya kita sadar dan akhirnya kita sudah terperangkap di dalam satu kondisi yang tidak bisa kita keluar. Di situ baru bisa saja kita menyesal bahwa kenapa ya waktu muda saya tidak coba ini. Kenapa ya waktu muda saya tidak coba ini. Nah, akhirnya jadi penyesalan di masa tua istilahnya. Nah, jadi mumpung buat kalau saya ya pribadi teman-teman, mumpung kita masih muda, cobalah apapun itu. Tapi dalam konotasi positif ya teman-teman. Nanti bagi teman-teman yang dengar, oh coba yang negatif ya jangan ya teman-teman. Coba ngubah. Jangan ya teman-teman. Jadi ya itu kalau ada sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang mungkin lebih worth it atau sesuatu yang lebih bisa bawa kita lebih baik ke arah yang lebih baik, kenapa enggak? Kita coba aja daripada di masa tua kita menyesal gitu. Nah, itu sih pemikiran saya dan memang saya berpikir juga enggak mau kerja terus sih sebenarnya Komar. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit lagi. Ya, kita sudah tahu lah anak muda itu selalu berpikir seperti ini, statement anak muda. Iya, ya. Kan saya satu kali muda. Kan saya satu kali muda. Iya. Dan sudah kasih habis masa muda. Iya. Bagaimana menurut kita yang habiskan masa muda maksudnya dengan ya, happy, senang-senang bermain kan gitu ya. Hidup satu kali. Betul. Bagaimana menurut kan dengan yang tadi Koko bilang berarti kan otomatis Koko tidak happy. Dalam tanda kutip Ya. happy yang mereka lihat. Ya, betul. Istilahnya tidak bergaul sana sini kayak gitu ya. Nikmati masa muda. Malam nongkrong. Ngerti. Sebenarnya yang kayak gitu saya lakukan enggak? Masih lakukan sih sebenarnya. Cuman memang setidaknya saya punya beban pikiran. Nah, yang Komar maksud mungkin senang-senangnya, leha-lehanya mungkin tidak beban pikiran, misalnya kayak gitu ya. Ya, itu. Nah, kenapa kalau ada orang berpikir ya cuma satu kali hidup, satu kali muda istilahnya ya. Kenapa enggak happy-happy dulu apa ya istilahnya, enggak usah pikir panjang-panjang lah istilahnya kayak gitu ya. Nah, ya ini ada saya punya satu statement istilahnya. Kebanyakan orang pikir ya nanti aja deh. Ya. Masih muda ya kan? Tapi ada satu orang berpikir lagi, bagaimana ya nanti? Nah, jadi ada satu orang berpikir, nanti aja deh. Tapi yang satu berpikir, bagaimana nanti ya? Nah, jadi beda ya Komar. Beda ya. Nah, intinya tergantung dari orangnya. Dia mau siapkan nanti atau siapkan dari sekarang.
Kalau saya jujur, ya kebanyakan sorry ya, kebanyakan kan orang-orang tua kita, ya sorry, nggak menyinggung juga. Kebanyakan yang saya lihat itu, kebanyakan sampai hari ini itu masih kerja, betul nggak? Sampai tua pun juga masih kerja. Kalau saya sendiri, saya nggak mau sampai tua masih kerja terus. Yang saya mau, saya serius kerja, serius bisnis, serius lakukan apa yang saya mau, dan saya nggak kerja sampai tua. Jadi saya Kalau istilahnya, boleh tahu targetnya sampai. nah kalau targetnya ya kurang lebih 10 tahun lah istilahnya. Kita kerja mati-matian ya. Ya kerja memang bukan bilang kerja eh, biasa-biasa juga, tapi kerja memang sungguh-sungguh. Nah kerja 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun bangun bisnis, saya percaya orang-orang yang hari ini bisa sukses itu pasti karena dia sudah bangun rintis dari nol juga. Dan dia tidak main-main juga. Kalau hari ini mungkin ada orang terkaya di Indonesia, ya bisa lah teman-teman cari mungkin biodatanya atau cerita hidupnya. Dia santai enggak waktu muda? Kemungkinan tidak ya, rata-rata enggak. Rata-rata dia sudah rintis dari nol sampai berapa tahun, akhirnya hari ini luar biasa mereka. Dan saya juga tidak mau istilahnya kerja terus istilahnya. Cuma itu sih sebenarnya. Jadi kalau buat anak-anak muda yang berpikir ya FYP aja dulu deh. Nah, ada satu lagi nih sebenarnya, Komar. Em, mau pikirnya gimana? Kalau saya bisa bilang sebenarnya saya kerjanya lebih malas. Ya malas ini. Iya, sebenarnya saya kerjanya lebih malas dibanding orang-orang yang Komar maksud. Nanti aja deh kita happy aja dulu. Nah, itu kan sebenarnya lebih malas sebenarnya. Ya, Oke, ya. tapi ini kita balik. Saya yang malas. Padahal kenapa bisa Yongming bilang dia malas. kerja malas tapi dia kerja sungguh-sungguh hari ini? Ya, ya. Sebenarnya gimana? Nah, teman-teman gini. Kalau 5 tahun awal, teman-teman mungkin di usia 20 hari ini. 5 tahun ke depan 25 ya. 5 tahun ini teman-teman main-main. Ya kan, istilahnya tidak punya beban pikiran, ayo nanti aja deh apa segala macam. Ya kan, 5 tahun ini berarti kan teman-teman akhirnya nyantai-nyantai. Dari 25 sampai ke contoh ya contoh 55 lah istilahnya. Orang pensiun, akhirnya teman-teman bakal bisa kerja sampai usia 55 karena sudah nyantai 5 tahun. Betul enggak? Nah, tapi kalau saya, Komar, saya berpikirnya gini. 5 tahun ini dari usia 20 sampai 25, saya kerjanya push, saya kerjanya sungguh-sungguh. Setelah itu dari umur 25 sampai 55, saya bisa nyantai. Nah, pertanyaanku, kira-kira yang mana lebih malas, Komar? Nyantainya lebih panjang nih. Dari 25 sampai 55 itu 30 tahun ya berarti. Dibanding orang yang nyantainya 5 tahun, Komar. Yang mana kira-kira lebih malas? Nah, jadi itu sih sebenarnya Komar. Jadi ya tergantung orang sih. Kalau saya punya pemikiran, punya mindset, ya lebih enak gini. Dari muda mumpung masih kuat. Kalau tua gimana? Gitu sih sebenarnya Komar ya. Terjawab mungkin Komar ya. Sangat terjawab. Jadi saya ingin bertanya kembali kan setelah mungkin ini sudah di penghujung juga, Oh iya. saya ingin bertanya pertanyaan lagi. Bagaimana kan Koyong bisa dapat ya kita jujur aja BMW. Oh. Nah, yang dari awal dibilang. Ya. Setelah BMW ini mimpi Koyong Ming lagi apa lagi? Jadi impian saya selanjutnya otomatis mau bahagiakan orang tua pastinya. Mumpung mereka masih hidup dan semua kan orang tua punya masanya, istilahnya, punya waktu. Mumpung mereka masih ada, itu kesempatan kita untuk kasih bahagia mereka. Kenapa? Karena orang tua tidak bakal tunggu kita itu sampai kita sukses. Tidak. Tapi pertanyaannya gimana secepat mungkin kita bisa sukses untuk bisa bahagiakan mereka. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, impian saya pasti mau beli juga yang namanya rumah. Nah, rumah yang saya bisa bilang rumahnya. Oke. Nah, yang kedua itu mau beli juga rumah impian. Rumah impian maksudnya gimana? Apakah cuma sekedar rumah? Enggak juga. Ya, rumah yang minimal ada kolam renangnya. Ya, gitu. Terus rumah yang bisa kita nikmati. Apalagi kan besok-besok juga kita enggak bakal sendiri ya. Otomatis ada keluarga, ada mungkin anak. Artinya mereka juga happy dengan tinggal di rumah yang mereka nikmati nyaman. Ya, terus yang ketiga itu pasti merit ya.
merit. Kebanyakan kan mungkin Jomblo orang kan. sudah ada. Sayang sekali teman-teman yang mendekati Koko Yongmi sudah sold out. Nah jadi ketiga itu dalam waktu dekat pastinya, ini kan yang dekat-dekat lah istilahnya. Nah terus yang ketiga itu pasti merit. Nah kebanyakan kan mungkin di luar sana yang biasa kita dengar dari mulut ke mulut, itu si A habis merit itu orang tuanya yang biayai, nah kayak gitu. Nggak salah sih teman-teman, nggak salah. Ya bukannya bilang Yongming yang punya kondisi hari ini menyalahkan sesuatu yang kayak gitu, enggak. Tapi kalau kita, kalau kita bisa sendiri kenapa enggak? Kenapa sih kita harus susahin lagi orang tua? Orang tua sudah cukup kasih besar kita, akhirnya kita yang mandiri lah istilahnya. Kan biaya merit juga enggak murah ya. Apalagi Sekarang semua orang harga naik. iya, apalagi di Makassar ya teman-teman. Itu lumayan ya. Nah, jadi ya merit juga biaya yang besar sebenarnya. Jadi itu impian saya juga istilahnya. Jadi bisa biayai pakai duit sendiri dari hasil keringat sendiri. Begitulah Ya. Komar. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi. Oh ya, Sebelum pertanyaan terakhir. Saya ingin bertanya. Ya pastilah di dunia ini kembali ke kampus. Oh iya, Dunia perkampusan. Oke. Jadi saya banyak lah dengar teman-teman yang di kampus itu selalu bilang, "Sih salah jurusan." Ya? Salah jurusan. Nah, Oke. ini sebenarnya yang saya awal tadi pikir. Saya salah jurusan masuk. Gak bisa kejadiin ke depan. Gak bisa jadi. Dan di sini poinnya juga, maksudnya yang saya dapatnya dari Ko Yongming bisa dibilang, kalau mungkin teman-teman nonton salah jurusan, bisa dibilang salah jurusan atau Ini sih teman-teman, bukannya kembali lagi ya, ini pokoknya pembicaraan Yongming hari ini itu tidak menyangkut mau menyalahkan orang atau merendahkan sesuatu, enggak ya teman-teman. Tapi kalau Yongming dibilang salah jurusan, ya sebenarnya salah juga sih, sebenarnya enggak cocok ya istilahnya dengan bisnis saya hari ini. Nah enggak cocok sebenarnya. Tapi kalau mau dibilang itu yang tadi saya bilang kemarin, salah jurusan enggak apa-apa ya. Yang penting ujung akhirnya itu kita istilahnya jadinya kayak gimana. Kan enggak mungkin ya istilahnya kita sudah istilahnya lulus nih sesuai dengan jurusan yang kita pilih. Akhirnya kita enggak nikmati pekerjaannya. Akhirnya kita ya mungkin stuck di situ. Tetapi hal yang lain kemungkinan kita bisa grow kencang. Nah bisa saja kan. Nah makanya saya bilang mumpung masih muda, ya kenapa enggak istilahnya. Ada hal-hal yang lain yang bisa mungkin bawa hidupnya kita jauh lebih baik, kenapa enggak. Ya kan. Nah makanya salah jurusan iya sih sebenarnya. Nah cuman kalau saya sih pikirnya, kalau saya, makanya tadi saya bilang ada kan dua, ada passion, ada gimana caranya dia bisa dapat uang lebih besar, misalnya lebih banyak lah istilahnya. Nah ada pertama passion. Nah kalau saya passion, sebenarnya saya cocok sebenarnya dengan jurusan saya. Kalau saya juga nikmati, istilahnya kayak gitu. Ya. Nah yang kedua, ada orang yang nggak sesuai passion, tapi pekerjaan itu atau bisnis itu yang bisa capai impian mereka. Nah kalau saya tipe yang kedua Komar, di mana ada pekerjaan atau bisnis yang bisa bawa hidup saya jauh lebih baik, itu yang saya kerjakan. Walaupun tidak sesuai passion. Karena gini ya, satu perumpamaan. Satu perumpamaan kayak gini. Ada orang yang bekerja hari ini sukses, ya kan? Setahu saya, orang kalau kayak contoh perusahaan jarum lah istilahnya, itu kan terkaya ya, terkaya di Indonesia. Komar tahu enggak? Ownernya jarum itu kira-kira merokok enggak? Tahu. Nah, itu enggak merokok. Dia buat orang merokok. Betul. Dari Anda yang merokok. Coba baca sendiri artikelnya. Ya, kalau saya salah, kalau bukan jarum enggak tahu, pokoknya perusahaan rokok ada yang ownernya gitu lah istilahnya. Pokoknya ada satu saya pernah dengar kayak gitu. Buka satu perusahaan rokok, dia tidak suka rokok, dia tidak merokok. Nah, itu apakah passion atau mengejar satu pekerjaan yang bisa capai impiannya mereka? Tipe 1 atau tipe 2? Tipe 2 ya. Sekarang ada lagi satu. Orang bisnis tambang batu bara. Ya kan? Bisnis tambang batu bara. Nah, sekarang ownernya kira-kira suka enggak? Dia suka elus-elus batu baranya, ya, lihat-lihat batu baranya, ya kan? Nah, ya, atau dia tidur sama batu bara, ya, enggak juga, enggak juga, betul enggak? Betul. Ya, makanya itu passion atau
Tipe 2. Tipe 2. Tipe 2 juga. Karena uang. Karena uang pastinya, atau karena pekerjaan itu bisa bawa hidupnya jauh lebih baik. Ya. Bukannya passion itu tidak bisa bawa kehidupan kita jauh lebih baik. Bukan ya. Tapi passion bisa juga pastinya bawa kita kehidupan yang jauh lebih baik. Cuman tetap kita harus melihat peluang yang mana sih sebenarnya kita bisa dan kita cocok istilahnya. Nah gitu sih, ada perubahan kayak gitu lah istilahnya. Nah, mungkin masih banyak pertanyaan tapi sayangnya waktu sudah habis. Jadi pertanyaan terakhir saya ingin bertanya sama Koyong. Kan video ini bisa dilihat berapa tahun ke depan, Oh, otomatis di YouTube kan. Ya. Kira-kira kalau Koyong Ming bicara pada diri Koyong Ming yang 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan dan menonton YouTube ini, Koyong Ming mau bilang apa ke Koyong Ming? 10 tahun ke depan. Ya, kamu sudah punya apa kah, atau apa? Oh begitu. Ya pastinya 5-10 tahun ke depan saya yakin dan seizin Tuhan hidup Yongming itu berubah drastis lah dari hari ini. Jauh lebih baik. Ya yang seperti tadi saya bilang bahwa orang tua ke luar negeri, bahagiakan mereka, plus rumah, plus merit, seizin Tuhan semuanya jalan lancar. Dan 10 tahun kemudian istilahnya bisa jadi berkat buat banyak orang lagi. Nah itu sih kurang lebih 5-10 tahun ke depan pastinya saya percaya ketika hari ini kita lakukan sungguh-sungguh, 10 tahun ke depan kita akan lihat hasilnya. Dan saya optimis itu pasti yang terbaik. Nah itu sebenarnya. Amin, amin. Buat teman-teman, terima kasih yang sudah nonton dan saya sangat berterima kasih ke Yongmi, ke Koyong Ming Sama-sama. yang sudah sempatkan hadir di konten pertama dari BMPT BWJM Makassar. Saya berterima kasih sekali, dan yang saya tangkap hari ini, yang mau kerja malas sekarang hubungi Koyong Ming. Oke, di bawah sini ada Instagramnya, jadi silakan DM Koyong Ming yang ingin bertanya soal bagaimana itu kerja malas dan mendapatkan BMW. Oke, terima kasih. Ya, thank you. Body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.